kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Besar kasih setiamu bukti cintamu terbesar bagiku. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Kasih setiamu Haleluya. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan pada saat-saat seperti ini, biar kasih Tuhan boleh kami rasakan, cinta Tuhan boleh kami dapati, damai sejahtera boleh dilimpahkan dalam hidup kami. Memberkati anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka kembali Tuhan, rohnya menyala-nyala,
melihat kasih dan pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Dan setiap kami Tuhan, beri kepada kami kekuatan supaya kami boleh berjalan di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap umat-Mu. Saudara-saudara kami, yaitu saudara kami yang sedang berobat di Singapura, baik itu Jason yang dari Batam, maupun saudara kami Stefanus yang dari Surabaya, bahkan yang lain-lain tidak bisa kami sebutkan yang membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan memberkati, menyembuhkan, memulihkan, dan menolong setiap kami dalam pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Bersabdalah, Tuhan, kami membuka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Kalau kita mau melihat kisah-kisah perjalanan Tuhan Yesus, itu memang dari awal kita melihat peranan Allah, peranan Roh Kudus, para malaikat, dan para nabi-nabi semua telah terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, tentang baik itu perjalanan Yesus, mujizatnya, kasihnya, firman-Nya, terlebih dalam kematiannya untuk menebus dosa manusia. Bahkan kebangkitannya naik ke surga dan akan datang kedua kali. Semua sudah tertulis. Bahkan itu juga disampaikan bukan oleh orang-orang biasa. Bahkan para malaikat pun juga menyatakan demikian. Sebab itu, saudara, biar hari ini para ladies kembali melihat bahwa setiap para ladies itu dipanggil. Kalau kita melihat bagaimana peranan para ladies saat Yesus memikul salib itu, yaitu kita melihat mereka meratapi dan mereka menangis. Sehingga Yesus berkata, hai putri-putri Yerusalem dan Sion, saudara, dikatakan demikian, janganlah engkau menangisi, tetapi tangisilah dirimu sendiri. Berarti ada rasa cinta, ada rasa rindu, ada rasa kasihan dan sebagainya. Bahkan kalau kita melihat kebangkitan Yesus Kristus, itu juga kalau kita melihat, yaitu dimulai dari para perempuan yang datang ke kubur. Memang saudara, yang laki-laki sudah takut semuanya, ya, mereka sudah putus asa, mereka tidak menyadari saudara bahwa Yesus akan bangkit, padahal itu sudah berulang-ulang disampaikan. Demikianlah saudara, hari-hari seperti ini kita mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Kita mendengar berulang-ulang, tapi kerap kali saudara, kita ini lupa. Sehingga kita merasa diri kita sendiri, kita merasa Tuhan itu jauh, padahal Dia dekat dengan kita. Dan kalau kita melihat bagaimana Yesus sebelum masuk, yaitu di Golgota, mengalami sengsara, dicemeti, disalibkan, dimahkotai duri, sampai akhirnya lambungnya ditusuk oleh tombak. Tetapi sebelumnya, saudara, bahwa Yesus ada di Taman Getsemani. Sebelum ditangkap, Yesus ada di Taman Getsemani. Selama berjam-jam dia berdoa. Disebut Taman Getsemani. Getsemani itu adalah artinya adalah tempat pemerasan buah arah. Disitulah Yesus diperas sehingga buah zaitun, saudara, bukan buah arah. Disitulah kemudian kita melihat bahwa Yesus itu diperas seperti minyak, seperti zaitun sampai mengeluarkan minyak yang murni. Dan semua apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu, saudara, semua sudah tertulis sebelum Yesus melakukannya. Dan semua punya arti. Dan disitulah kemudian kita melihat Yesus berdoa sampai seorang malaikat memberi kekuatan kepada dia. Dan peluhnya, keringatnya menetes seperti darah. Dari sini kita melihat, saudara, banyak orang-orang yang melayani. Dia jalan terluka, kena benda tumpul, kena benda tajam, mengeluarkan darah. Tetapi apakah ada seseorang yang seperti Tuhan Yesus? Dia bukan karena benda tumpul, benda tajam mengeluarkan darah, tapi bergumul melawan kehendaknya sendiri. Kerap kali kita banyak orang-orang yang bisa tampil
di Golgota melayani, menderita, saudara berkorban untuk Yesus. Tetapi mereka tidak pernah memulai di Taman Getsemani untuk dirinya diperas, supaya egonya tidak ada lagi, supaya sombongnya, saudara, akuku itu mati semuanya, sehingga yang keluar itu adalah yang murni. Inilah yang Yesus perbuat, memberi contoh kepada kita. Di Taman Getsemani itu bukan karena benda tumpul, bukan karena benda tajam, tapi Yesus mengeluarkan keringat seperti darah. Itulah darah dalam pergumulannya melawan dirinya. Kalau boleh cawan ini lalu daripada, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kerap kali kehendak kita itu lebih menonjol. Di dalam pelayanan kita, saudara, bisa berdarah, berkorban karena kehendak kita lebih menonjol. Aku pun ingin menonjol. Tetapi apakah bisa kita, saudara, berkorban, mengeluarkan keringat, capek, lelah, melawan ego kita? Sebelum kita melayani, sehingga hidup kita itu, saudara, sudah mematikan ego kita. Sebab itu Yesus selalu katakan juga bahwa kita harus sangkal diri dan pikul salib. Bukan hanya itu, saudara. Banyak sekali Yesus ajarkan, barang siapa yang ikut Tuhan, dan dia, saudara, harus siap untuk meninggalkan apa yang dia cintainya. Dan nanti Tuhan akan membalasnya. Itulah bukti kalau kita mencintai Tuhan. Lebih dari segalanya. Kalau kita mencintai Tuhan, ada yang lebih dicintai. Contoh kedudukan, contoh uang. Maka, saudara, dalam pelayanan, banyak ketidakmurnian. Wah, saudara. Banyak setengah jalan, dan sebagainya. Ketika diberkati, mulai mundur, saudara, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak melewati Getsemani. Setiap pelayanan kita, ayo saudara, kita harus melewati Getsemani. Melewati Getsemani sebelum sampai di Golgota. Kita tidak bisa disalib seperti Yesus untuk nebus dosa manusia. Namun kita mungkin, saudara, bayar harga, iya. Mungkin kita menderita, iya. Mungkin kita difitnah, dicaci, iya. Tetapi saudara, kita tidak boleh membalas dengan kejahatan. Mungkin hati kita marah, sakit. Tetapi saudara, kita harus bisa mengalahkannya. Sehingga saudara, kita sampai tidak dikuasai oleh amarah, sakit hati, kecewa. Tetapi kita tetap dikuasai kasih. Demikian sebelum Yesus sampai di Getsemani. Sebelum Yesus sampai di Golgota. Sebelumnya itu, sebelum juga dikatakan Paskah, yaitu 6 hari sebelum Paskah, di mana Yesus nanti dikhianati, ditangkap. Ketika Yesus makan perjamuan, dan kemudian dia berdoa di Getsemani, kemudian dia ditangkap, kemudian dia disiksa, kemudian besoknya dia dikirim ke Pilatus, ke Herodes, ke Pilatus, kemudian dia didera, kemudian dia pikul salib, kemudian dia juga disalibkan, dan sebagainya. Ada hal yaitu, saudara, kita melihat persiapan tentang kematian Yesus, yaitu 6 hari sebelum Paskah. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Yohanes 12, ayat 1 sampai seterusnya. Yaitu sampai ke 8. Saya bacakan ayat 1 sampai ke 3 dahulu. Saya bacakan ayat 1 sampai ke 3 dahulu, poin yang pertama. Dari tema yang cukup menarik hari ini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita akan bicara tentang perempuan, ya, Maria, yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Pertama, saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, yaitu namanya kemurnian hati. Kemurnian hati. Itu perlu, saudara. Di poin pertama ini kita harus punya kemurnian hati.
Kalau kita punya kemurnian hati, apa yang kita perbuat itu pasti sesuatu yang berharga. Sehingga kita betul-betul tidak ada motivasinya. Yang murni, minyak murni, narwastu yang mahal harganya. Dan apa yang dilakukan oleh Maria ini, minyak yang mahal harganya, narwastu yang harum itu, ditumpahkan di kaki Yesus. Terus diusap dengan rambutnya. Saudara, kalau kita melihat para perempuan itu, ada beberapa yang sangat diperhatikan dalam hidupnya. Yaitu kalau kita melihat perempuan itu, pertama dia ingin dilihat dari jauh, atau jauh itu sesuatu yang menarik dulu. Setelah itu baru dekat yang menarik. Apa yang dari jauh menarik? Itu rambut yang bagus. Harum, saudara, keharuman, yaitu parfum. Dari jauh orang nggak lihat wajahnya, tapi rambutnya bagus, saudara. Kemudian harum, orang akan melihat menoleh. Baru setelah itu dia melihat wajahnya, dan kemudian dia melihat pakaiannya, mungkin kemudian dia lihat sepatu, lihat tas, dan sebagainya. Tetapi saya ingin kembali, saudara, kita lihat dulu. Kerap kali, saudara, kita dari jauh pun tidak menjadi berkat, apalagi dari dekat. Sebab itu, saudara, kita perlu untuk melihat dari diri kita. Yang paling berharga bagi perempuan itu adalah rambut, saudara. Sampai Yesus juga pernah berkata, sehelai rambutmu jatuh pun sudah terhitung. Dan apa yang dilakukan, saudara, Maria ini selalu menyimpan. Minyak narwastu itu sama seperti tabungan di zaman dahulu. Kalau punya uang, dia beli sedikit simpan. Beli sedikit simpan. Untuk apa? Persiapan pernikahan. Ketika pernikahan dijual lah, kemudian dia mendapatkan uang untuk pernikahan. Tetapi apa yang perempuan yang lakukan seperti Maria ini, yaitu persiapan untuk menikah dan hari depan, diserahkan semua kepada Tuhan. Artinya di sini, dia punya harapan masa depan bukan kepada kekayaan di dunia, tetapi kepada Yesus Kristus. Sia-sialah, saudara, kalau kita punya harapan ya ke depan itu dengan harta kita, karena harta tidak bisa akan menolong kita selama-lamanya. Mungkin saat ini ya, tetapi itu pun terbatas. Tetapi Yesus tidak terbatas. Sebab itu, saudara, ditumpahkanlah itu. Ini saya inginkan supaya para ladies devotion, mari, saudara, tunjukkan dalam pelayanan kita itu bau harum yang bisa dirasakan atau dicium oleh orang lain. Tercium rasa bau, saudara. Jangan sampai kita baunya bau, firman Tuhan berkata juga jangan sampai bau bangkai, tetapi biar bau yang harum pelayanan kita. Karena, saudara, kita perlu sekarang banyak orang, media di mana-mana sudah menunjukkan pelayanan. Walaupun dia bukan seorang pendeta, orang biasa pun, nggak punya gereja pun, dia akan tampil, saudara. Ada yang bagus, mungkin ada yang kurang. Tetapi, saudara, kita mesti tahu juga bahwa kita perlu juga, jangan sampai orang mengenal kita, kemudian, saudara, kita tidak menyebabkan harum di sekitar kita, tetapi kita memberikan bau yang busuk di sekitar kita. Dan hal yang kedua, saudara, kalau kita melihat juga, biar apa yang kita agung-agungkan, mungkin, saudara, kita mengagungkan sesuatu barang atau sesuatu yang menjadi berhala kita. Mari, saudara, itu kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan sampai ada berhala yang di atas Tuhan. Semua harus di bawah Tuhan. Seperti rambut ini, saudara, yang indah yang ada di atas kepala, ditaruh di bawah kaki Yesus. Apa yang menjadi yang mahkota kita, harus kita taruh di bawah Yesus Kristus. Jangan sampai, saudara, apa yang kita agungkan itu di atas Yesus. Harus di bawah Yesus, karena segala sesuatu di dunia ini ada di bawah Yesus Kristus. Karena Yesus telah menaklukkan segala sesuatu. Bahkan maut, kerjaan maut, dia sudah taklukkan ketika dia bangkit dari kematian. Bahkan dosa dan kutuk pun dia sudah kalahkan ketika dia ada di kayu salib. Marilah para ladies, para perempuan ini, jangan lagi, saudara, kita itu melebih-lebihkan secara duniawi.
Walaupun kita ingin kelihatan yang lebih bagus, tetapi kita harus buat yang lebih bagus itu adalah hati dan bagaimana sikap kita kepada Kristus Yesus. Banyak orang mungkin saudara ingin berdandan lebih bagus, tapi belum tentu dia menempatkan Yesus itu di atas segala-galanya. Bahkan mungkin Yesus menjadi dasar supaya dia bisa diberkati, supaya bisa terkenal. Tidak boleh. Kita harus semakin, saudara, ya, semakin mengecil, Yesus semakin besar. Jangan sampai kita semakin besar, Yesus semakin kecil dalam hidup kita. Itu hal yang pertama. Yaitu sebelum Yesus di Getsemani, dia sebelum mengadakan perjamuan terakhir Paskah. Sebelum dia dikhianati, 6 hari sebelumnya. Kita lihat terus ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-6. Poin yang kedua, saudara. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak dan wastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini kita melihat kerap kali kita punya ide itu kelihatannya bagus, kelihatannya saudara humanisme, kelihatannya kita ini mengasihi sesama. Tetapi sebenarnya saudara, hati kita tidak murni, kita punya motivasi. Yang pertama tadi kita tahu kita harus kemurnian, kita harus menempatkan diri kita di bawah Yesus. Jangan ada berhala. Yang kedua saudara, jangan sampai dalam pelayanan kita itu saudara ada motivasi, ada politik. Maksudnya saudara adalah apa yang kita katakan sepertinya baik, tapi apa yang ada di dalam pikiran kita tujuannya tidak baik. Kerap kali kalau kita selalu pelayanan dan selalu mengatakan sesuatu yang masuk akal yang baik, tetapi kerap kali tujuan kita itu yang tidak baik. Kata-kata kita bisa bagus, cara menerangkan kita itu bisa bagus dan bisa masuk akal sehingga banyak orang bisa pro, tetapi tujuan kerap kali tidak baik. Sebab itu saudara, ayo kita perbaiki bukan hanya kata-kata, tapi kita perbaiki tujuan dan hati kita supaya tidak ada motivasi lagi. Hal inilah saudara yang dilakukan poin kedua, yaitu bagaimana Yudas Iskariot seakan-akan berkata, sayang sekali uang itu. Buat apa uang sekian banyak? Anggap aja kalau sekarang itu saudara bicara berapa? Saudara mungkin ratusan juta atau mungkin miliar gitu ya. Buat apa kita untuk ini, untuk itu? Mendingan bagikan orang miskin. Memang bagus saudara. Memang bagus idenya. Tetapi tujuannya belum tentu bagus. Apa yang bagus bagi manusia belum tentu baik di hadapan Tuhan. Sebab itu saudara, biarlah apa yang digerakkan Roh Kudus di dalam hati kita, dan kita kemudian mengujinya, dan kemudian itu kalau memang benar dari Tuhan, apapun kita harus lakukan. Jangan sampai saudara kita lakukan tanpa menguji, kita lakukan karena emosi, kita lakukan karena punya tujuan yang tidak baik, kita lakukan karena mungkin saudara dorongan orang lain, kita takut, tetapi kita lakukan karena dorongan dari Roh Kudus dan hati kita harus murni. Mungkin dalam kehidupan kita ada 5 orang yang menolak, hanya 2 yang setuju. Tetapi saudara mau berapa banyak yang menolak? Kalau ada Yesus 1 saja, kita akan tetap dibelanya. Karena di zaman sekarang banyak orang berkata demokrasi. Yaitu jumlah yang banyak akan menentukan. Tidaklah demikian, saudara. Karena di dalam kekristenan itu tidak ada demokrasi, saudara. Yang ada adalah teokrasi. Artinya teo itu theos dan kratos. Yaitu sistem daripada Tuhan. Bukan demos dan kratos. Yaitu masyarakat banyak yang menentukan. Tapi Tuhan yang menentukan. Manusia berusaha tapi Tuhan yang menentukan. Makanya di gereja pers, saudara, tidak suara banyak. Kalau suara banyak, orang akan beli suara zaman sekarang.
pemilihan pemimpin sinode, saudara, jumlah suara banyak, orang beli suara semuanya. Tidaklah demikian, saudara. Kita bukan pemilu dunia, tapi kita itu dipilih, diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah sekarang, saudara, kita memberikan hati kita, tujuan kita, supaya dimurnikan dan tanpa motivasi dan Roh Kudus dan firman itu yang menuntun kita ke arah ke sana. Inilah waktunya. Kalau saya melihat, saudara, di Taman Eden, perempuan itu yang bisa membawa laki-laki jauh dari Tuhan. Tetapi pada saat Yesus datang, perempuan yang membawa laki-laki datang kepada Tuhan. Di zaman dahulu, perempuan itu seperti, saudara, kalau kita lihat itu, para perempuan-perempuan itu ya membawa orang jauh, istri-istri membawa orang jauh dari Tuhan. Tetapi, saudara, zaman sekarang, zaman Yesus, para perempuan harus mendorong laki-laki. Saudara, contohnya, para perempuan yang ada di kubur itu, ketika melihat kubur kosong, dia yang tahu sendiri. Kemudian dia mulai pergi ke tempat para rasul dan murid-murid, berkata, kubur kosong, Yesus bangkit. Mereka tidak percaya, Petrus pun tidak percaya. Tetapi karena perkataan perempuan itu, walaupun tidak percaya, bahwa murid-murid itu lari ke kubur itu. Dan kemudian memang kosong. Itulah dari Yesus berkata, dia bangkit, diserahkan kepada perempuan. Perempuan kemudian menyampaikan kepada laki-laki. Sehingga, saudara, jangan sampai para ladies ini, saudara, mempengaruhi suami-suami yang sedang pelayanan, seperti tarik-tarik mundur. Saya selalu melihat gereja, kalau, saudara, laki-lakinya maju dan perempuannya itu tidak maju, pasti, saudara, satu saat laki-laki, entah itu pendeta, pelayan Tuhan, pasti akan mundur. Pasti mundur. Itu saya lihat. Tetapi kalau perempuannya itu yang mendorong, saudara, biar laki-laki nggak mau, pasti laki-lakinya maju. Nah, ini yang saya jumpai setelah saya analisa, dan sekian persentase orang-orang pelayan Tuhan yang hebat-hebat, kemudian menghindar dan tidak melayani atau mengundurkan diri, itu karena para istri-istrinya, saudara, yang tidak mendukung. Sehingga istrinya tidak suka, saudara, suaminya sebagai pelayan Tuhan, pengkhotbah atau apa, nah, ditarirlah, saudara, keluar, walaupun sebagai jemaat, walaupun nggak ngerti firman-Nya, tetapi, saudara, disitulah yang seperti yang terjadi kepada Hawa. Tapi kita bukan Hawa lagi, saudara. Zaman ini sudah berubah. Perempuan itu sudah sama Tuhan sudah dipulihkan. Makanya, saudara, di tempat kita banyak laki-laki yang pelayanan. Kenapa, Pak Fengi, kok laki-laki pelayanan nggak perempuan ya? Kalau laki-laki pelayanan, berarti perempuan yang mendorongnya. Kalau laki-laki sampai tidak pelayanan atau mundur, berarti perempuan itu yang menariknya. Saudara, jadi itu contoh saja. Kalau laki-laki itu diberkati, pada perempuan itu menopang, mendoakannya. Kalau laki-laki itu sampai tidak diberkati, pada perempuan ikut bertanggung jawab. Makanya perempuan disebut seorang penolong. Inilah hal yang kedua, saudara. Tujuan hati kita betul-betul harus benar, harus dituntun, diberkati, diurapi oleh Roh Kudus dan firman Allah. Jangan sampai, saudara, saya ingatkan kembali teman-teman, para ladies, para perempuan dimanapun juga, jangan menjadi batu sandungan bagi suaminya, jangan lagi, saudara, membuat gereja tidak maju, jangan lagi menjadi penghalang, walaupun kita datang di gereja aktif, kalau kita menjadi saingan Tuhan, menjadi penghalang bagi suami untuk melayani Tuhan, itulah, saudara, tandanya kita sudah di dalam, saudara, melawan Tuhan. Walaupun tidak secara langsung. Dia percaya, tetapi seakan-akan, saudara, dia telah mengambil alih kedaulatan Tuhan. Saya tahu persis di ladies ini sudah diurapi, sudah mengerti, dan sudah betul-betul ikut mega project dan ajaran Tuhan. Tetapi tetap yang jemaat baru, kita harus layani yang bagus. Kita lihat hal yang ketiga, yaitu, saudara, ayat yang ke-7. Kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini
mengingat hari penguburanku. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Berarti saudara kita tahu bahwa persiapan penguburan Yesus itu tidak dilakukan oleh laki-laki. Memang laki-laki diajak untuk perjamuan Paskah terakhir. Dan laki-laki satu namanya Yudas itu mengkhianati. Tidak ada perempuan di dalam perjamuan yang ditulis di Alkitab itu. Yang hanya adalah para rasul, murid-murid itu perjamuan. Tetapi saudara, sebelum itu para perempuan inilah yang mempersiapkan penguburan Yesus. Jadi saudara, kita melihat andil daripada seorang perempuan di dalam pelayanan Yesus untuk dia mati demi dosa manusia. Itu peranan wanita cukup besar juga. Walaupun tidak kelihatan. Tetapi Yesus berkata, untuk mengingat hari penguburanku. Jadi kalau ada orang-orang nggak percaya Yesus mati, saudara. Para perempuan inilah, saudara, yang harus betul-betul kuat di dalam iman. Jangan sampai saudara, para perempuan yang percaya Tuhan ini kecewa kemudian pindah agama, memilih jalannya, saudara, karena memilih yang punya uang walaupun beda agama dan meninggalkan kekristenan. Karena dia tahu dia harus mempersiapkan dan dia harus menceritakan bahwa penebusan dosa itu, ya, dialah yang para perempuan inilah yang telah membantu mempersiapkan. Dalam arti saudara, kalau kita berkata ini adalah memberikan jalan ya, supaya setiap orang itu boleh menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Bukan memberikan jalan supaya orang itu berdosa di gereja, tetapi saudara menerima pengampunan dari Yesus Kristus. Bayangkan kalau perempuan ini tidak memberikan ini. Jadi Yesus ketika dikuburkan, tidak ada satupun yang memperingati. Tidak ada satupun bukti. Hanya cuma ya kubur kosong. Tetapi dikatakan Yesus berbicara sebelum dia mati. Dia katakan untuk mengingat hari penguburan. Dan saudara mungkin perlu ketahui, ada 1,6 miliar orang yang beragama dan yang percaya adanya Allah, ya, tetapi menolak kematian Yesus Kristus. Ini saudara, kalau dia cuma tahu kalau Yesus mati, 1,6 miliar ini akan menjadi Kristen. Hanya cuma satu kata saja, satu kejadian, yaitu Yesus menurut dia tidak mati. Tetapi kalau perempuan ini saudara dikatakan memperingati penguburan Yesus sebelum Yesus mati, sudah berkata demikian. Bayangkan saudara, hal ini kalau para perempuan tahu rahasianya, dia berdoa, dia tahu ada kekuatan sesuatu, walaupun dia tidak ikut perjamuan Paskah. Tetapi dia yang memberitakan kematian dan dia memberitakan kebangkitan Yesus. Saya yakin ada orang Yahudi sekitar di dunia ini ada 10 juta. 4 juta ada di Israel, 6 juta ada di Amerika, belum yang lain. Itu 95%. Mereka percaya Yesus mati tapi tidak bangkit. Padahal Israel itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Tetapi orang yang dipilih Tuhan ditolak. Siapa yang bisa membawa orang pilihan Tuhan kembali kepada Yesus? Kalau dia tahu Yesus itu bangkit, saya yakin itu yang 95% lebih itu jadi Kristen dan itu orang pilihan. Dan itulah perempuan yang memberitakan hal ini. Ini satu rahasia besar. Jadi para perempuan, walaupun kita tidak jadi pemimpin para rasul laki-laki, tapi saudara lihat keberhasilan itu, penentuan, berita, bukti, saudara, kekuatan itu ada di para perempuan. Saya ingin para perempuan yang ada di gereja BES, nggak perlu kita kelihatan menonjol, nggak perlu kita nyalakan orang lain, nggak perlu kita berdebat, tapi percayalah, saudara, ada sesuatu tugas yang besar, bukan hanya cuma gereja rame, saudara, bukan cuma acaranya meriah, tetapi 1,6 miliar. Dan ada 10 juta lebih orang-orang Israel. Saudara, itu saudara bisa kembali kepada Yesus. Peranan perempuan. Bayangkan kalau seluruh perempuan yang percaya Yesus,
baik dari Kristen Katolik ini menyadari kekuatannya, dan mereka bersatu semuanya, dan mendorong suaminya, anaknya, semuanya. Saya yakin, saudara, 1,6 miliar itu plus 10 juta lebih orang itu akan jadi Kristen. Bukan karena gereja yang bagus, bukan karena mujizat. Hanya pelajarannya mereka yang berkata Yesus tidak mati. Yang satu berkata Yesus mati tapi tidak bangkit. Hanya dua ini saja. Sehingga mereka menolak Yesus Tuhan. Karena mereka merasa tidak bangkit. Dia menolak Yesus Tuhan. Karena dia merasa, saudara, Yesus tidak mati, tidak bangkit. Ya puji Tuhan. Ini satu rahasia yang besar untuk berita yang seperti ini. Tolong teman-teman, dimanapun perempuan berada yang percaya Yesus, dari denominasi apapun juga, jangan main-main. Biar di dalam dirimu ada satu kekuatan besar, ada satu rahasia, ada satu pesan, ada satu message, ada sesuatu kegerakan yang hanya dari dua hal ini saja bisa membuat jumlah. Saudara, kita bikin gereja yang bagus, kesembuhan yang bagus, kerja yang mati-matian. Mereka nggak percaya kalau Yesus mati, itu aja. Karena mereka sudah tertulis Yesus tidak mati menurut keyakinan mereka. Dan yang satu, Yesus nggak bangkit. Tapi ini adalah perempuan semua yang melakukannya. Dan yang terakhir, yaitu ayat ke-8. Yang poin keempat. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi di sini, saudara, jangan selalu kita berbicara hal-hal tentang duniawi. Kita tidak boleh bicara segala sesuatu, oh kita kasihan, kita humanisme, kita harus adil, kita harus begini. Jangan terlalu humanisme, jangan terlalu, saudara, seakan-akan kelihatan sosial. Tetapi kalau tidak ada roh Tuhan, tidak mengasihi Tuhan terlebih dahulu, kasih kita kepada orang miskin itu, saudara, adalah kasih manusia biasa. Saudara, itu hanya cuma emosi, hanya cuma ingin dilihat orang kalau dia orang baik, hanya dia memberi itu supaya dia dapat berkat. Kalau dia memberi orang miskin itu supaya dia dosanya diampuni, akhirnya motivasi kembali. Tetapi kalau dia mengutamakan Tuhan, kasih Tuhan kepada dia, itu yang utama. Makanya Tuhan katakan, saudara, hukum yang terutama dan yang utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, yaitu yang hukum yang kasih utama, tetapi yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nggak mungkin yang nomor dua kita utamakan nomor satu, walaupun sama-sama utama. Ini utama, bukan, saudara. Utama itu ada dua. Utama pertama yang menjadi pokok adalah Tuhan. Utama yang kedua adalah mengasihi sesama. Seperti diri kita sendiri ukurannya. Nah, kalau kita tidak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Kalau kita tidak mau difitnah, jangan mau fitnah orang lain. Kalau kita tidak mau saudara disalahkan, dihakimi, jangan menghakimi orang lain. Makanya kalau ada teman kita salah, di gereja kita ini saudara mulai sudah dikenal melalui media, melalui puji-pujian ini sudah mulai muncul. Nah, untuk supaya mereka nyaman itu, orang-orang dari gereja itu mungkin dalam situasi sulit, ada yang dikejar hutang, ada yang rumah tangganya hancur, ada yang hidupnya susah, saudara. Begitu banyak kejadian-kejadian. Kita nggak usah tanya latar belakangnya. Ayo kita layani sungguh-sungguh lah. Kita nggak usah terlalu terlibat urusan orang ke dalam. Kita layani saja yang baik. Apapun latar belakangnya di gereja, berarti orang itu dan butuh pengampunan Tuhan. Kita yang ada di gereja, bahwa kita ini orang suci, sehingga ketika orang berdosa kita hakimi. Bahwa kita di gereja itu adalah orang yang berdosa, yang telah dipakai, diampuni Tuhan untuk mengampuni dan melayani orang berdosa. Dan kalau kita sudah menghakimi, kita merasa kita sudah suci, orang lain tidak suci, terus kita ngomong, berarti kita jatuh di dalam dosa lagi. Lebih baik kita dosa yang lain, saudara, mungkin ya. Nah, tetapi kalau dosa hal ini berat, saudara, menjadi penghalang orang datang kepada Tuhan, sudah menjadi hakim, saudara, wah, berbahaya sekali.
Oleh karena itu, bukan berarti dosa yang lain lebih baik, bukan. Maksud saya, saudara, dosa hal ini ya adalah dirinya sendiri. Tetapi kalau dosa ini dosa pelayanan, berbahaya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Terus menempatkan diri kita suci, seperti saudara orang Farisi, ketika dia berdoa, Tuhan, aku bukan orang berdosa seperti ini. Aku berpuasa seminggu 2 kali, memberikan persembahan perpuluhan. Aku datang di bait Allah. Orang ini enggak memungut cukai. Ya, memang betul, orang itu memang baik. Tetapi Tuhan berkata, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Walaupun kita sudah diampuni dosa kita, mungkin kita ini seperti orang Farisi yang baik, tetapi anggap saja, saudara, bahwa kita tetap di hadapan Tuhan adalah yang perlu pengampunan Tuhan. Dan kita harus mengampuni orang lain terus-menerus. Tidak satu pun manusia yang tidak berdosa di dunia ini. Apalagi di zaman sekarang ini, saudara. Kita keluar satu hari di jalanan, kita sudah ngumpat, sudah marah, kita tersinggung, saudara, macam-macam. Mungkin kita kerja, saudara, juga tidak ada damai. Kita mulai dendam, sakit hati, terlalu banyak, saudara. Mungkin kita tidak mencuri, kita tidak menipu, kita tidak berbohong, tetapi kita sakit hati, kita kecewa, kita iri, saudara. Kita marah-marah, kita ngumpat orang, terus kita memandang rendah orang. Itu banyak sekali dosa yang kita tidak sadari. Sebab itu, saudara, melalui pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, mari, ya para ladies ini, semuanya, ya kita kembalikan pada acara seperti ini, yaitu, saudara, perempuan dan minyak narwastu diingat-ingat senantiasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara boleh menyiapkan ya anggur atau minuman yang akan kita pakai untuk perjamuan suci. Kita siapkan roti, yang ada roti apa saja, saudara, untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Sambil mempersiapkan diri, kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih anugerah Tuhan selalu senantiasa ada dalam hidup kami. Biar pada hari ini, setelah kami mendengar firman ini, para ladies, para perempuan, dan minyak narwastu, tahu Tuhan, sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan di dalam diri kami. Sehingga kami harus menguasai diri kami sedemikian rupa. Tuhan, supaya kami mematikan ego kami. Sebelum kami melayani, kami tidak mau nampil di Golgota kelihatan berkorban. Tapi kami tidak melewati Getsemani berdarah. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Kau memberkati para ladies, para istri-istri, para gadis-gadis, mereka perempuan-perempuan muda, supaya mereka Tuhan bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan, membawa 1,6 miliar orang lebih dan 10 juta lebih orang Israel yang sesuai dengan firman Tuhan akan dipanggil menjadi selamat. Dan percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini perempuan dan minyak narwastu tema ini memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa juga untuk Tuhan, roti dan minum anggur ini untuk kami masuk di dalam perjamuan kudus. Ampuni segala dosa salah kami, Tuhan. Layakkan kami untuk bersekutu dan biar Roh Kudus, firman-Mu dan Engkau ada dalam diri kami sehingga kami tampil menjadi ladies devotion yang luar biasa yang membawa impact yang besar sampai ke seluruh dunia, walaupun gereja kami kecil, walaupun gereja kami tidak sebesar orang lain, tetapi dampaknya harus besar, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.